Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Sukmawati Mansur dari kelas C Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2019 Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya akan mereview kembali materi tentang ilmu sosial budaya dasar, yaitu yang pertama sistem sosial budaya, teori-teori sosial budaya, konsep pembangunan dan modernisasi. Pertama adalah sistem sosial budaya. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut para ahli, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan sistem sosial budaya Indonesia adalah sebagai totalitas nilai, tata sosial dan tata laku manusia Indonesia yang harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, teori-teori sosial budaya. Teori sosial budaya adalah salah satu perkembangan terkini di bidang psikologi yang berupaya menganalisis peran yang dimainkan oleh masyarakat dalam mendorong perkembangan dari pertumbuhan individu. Teori-teori sosial, teori evolution atau evolution theory. Teori ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Teori tersebut digolongkan di dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu Unilinear Theories of Evolution, mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks dan akhirnya sempurna. Pelopor teori ini adalah Auguste Comte dan Herbert Spencer. Yang kedua, Universal Theories of Evolution. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Menurut Herbert Spencer, prinsip teori ini adalah bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari sekelompok homogen menjadi kelompok yang heterogen. Kemudian yang ketiga, Multi-Net Theories of Evolution. Teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Kemudian yang kedua, teori konflik atau konflik teori. Menurut pandangan teori ini, bertentangan atau konflik bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan sekelompok yang tertindas secara material, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori konflik lebih menitik beratkan pada hal berikut ini. Yang pertama, setiap masyarakat terus-menerus berubah. Kemudian setiap komponen masyarakat biasanya menunjang perubahan masyarakat. Setiap masyarakat biasanya berada dalam ketegangan dan konflik. Dan yang terakhir, kestabilan sosial akan tergantung pada tekanan terhadap golongan yang satu oleh golongan yang lainnya. Selanjutnya, konsep pembangunan. Definisi pembangunan yaitu transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Adapun konsep pembangunan menurut para ahli, yaitu menurut Siagian, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau nation building. Yang pertama, teori dependensi. Teori ketergantungan atau dikenal teori dependensi
adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Dependensi atau ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Kemudian penyebab perubahan. Perubahan sosial budaya pada masyarakat tingkat terjadi begitu saja. Terdapat faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan tersebut. Keseimbangan. Keseimbangan sosial ini menunjuk kepada situasi yang terjadi dalam masyarakat, di mana institusi sosial yang ada di dalamnya berfungsi sebagai mestinya dan saling mengisi. Keberadaan setiap institusi dalam masyarakat yang berfungsi akan mampu menopang kehidupan anggota masyarakatnya. Kemudian selanjutnya modernisasi. Modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik, dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang dan makmur. Adapun syarat-syarat modernisasi dan ciri-ciri modernisasi. Yang pertama adalah syarat-syarat modernisasi, yaitu berpikir ilmiah, sistem administrasi sistem negara yang baik, sistem database atau sentralistik, penciptaan iklim yang baik dan teratur, tingkat organisasi tinggi, dan sentralisasi wewenang. Yang kedua, ciri-ciri modernisasi, yaitu persaingan kebutuhan manusia, kemajuan teknologi industrialisasi, modernisasi memberikan perubahan, kebutuhan terpenuhi, melahirkan teori baru, mekanisme masyarakat berubah, perhatian religius difokuskan untuk bekerja. Sekian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.